Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Persekongkolannya kini benar-benar terbongkar. Ternyata ada Anies di balik demo. Wow, ini benar-benar sangat mengagetkan dan sangat-sangat mengejutkan. Kemudian kita akan melihat bagaimana PDI Perjuangan disentil habis-habisan soal ketegasannya terhadap oknum-oknum praksi yang disinyalir menyakiti hati rakyat. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini di negara kita tercinta terjadi sebuah gelombang aksi massa yang merupakan wujud kemarahan dari rakyat Indonesia terhadap oknum-oknum praksi DPR yang dinilai sangat-sangat arogan dalam respon kritikan dari masyarakat. Kemudian sangat disayangkan ketika aksi-aksi demo tersebut justru ditunggangi atau ada yang berusaha menunggangi gejolak kemarahan rakyat Indonesia dengan menyelipkan poin-poin yang memang menguntungkan golongan mereka saja, dan tentu saja rakyat di sini hanya menjadi objek, bukan yang diberi keuntungan atau apapun itu. Dan bagusnya rekan-rekan, di antara antek-antek mereka, mungkin ini sudah pertolongan Tuhan ya rekan-rekan. Ada yang keceplosan di hadapan publik terang-terangan membongkar gerakan-gerakan mereka, dan tentu saja ini membuat orang-orang yang disebut namanya benar-benar sangat-sangat kelabakan. Jika tempo hari yang dulu kita disibukkan dan dikejutkan dengan desakan pemakzulan Gibran, kemudian kita pada saat ini dikejutkan pula dengan ada yang berusaha melengsarkan Prabowo Subianto dari kursi jabatan presiden tentunya, dan siapa gantinya? Gantinya ternyata Anies, serta gerakan tersebut seolah menyulut provokasi massa, dan tentunya bukan tidak mungkin ini akan berbuah kekeosan yang lebih parah rekan-rekan. Maka dari itu kita wajib menjaga diri, jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab dan sebenarnya tidak memiliki kepentingan apapun dan tidak memikirkan kondisi rakyat. Mereka hanya memikirkan keuntungan mereka secara politik, dan tentunya mereka menginginkan ambisi dan nafsu politiknya terpenuhi. Bos-bosku, selamat pagi dari jauh. Aku ini kan sebenarnya karyawan kalian juga ya. Aku di sini cuma hanya sebagai toa lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih, bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya, tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. Satu, Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada dua hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan, masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Ada karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah. Kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat, sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya.
ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang, udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja, tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh, 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Ida itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kan kita harus tahu track record-nya. Apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story tidak waktu menjabat. Sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini. Gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan apa amat yakin dia sanggup Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. 18 Mei Bapak mengungkit Ahok lagi bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Bapak kurang puas Ahok dipenjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya? Dana hampir 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di framing terus mau diangkat menjadi presiden, nauzubillah min zalik, Pak, nauzubillah min zalik. Ini jangan sampai terjadi karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak, jadi ini harus dijaga. Kapan ada lagi Bapak punya statement tanggal 18 ini 19 Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan kan bahwa pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi loh, Nis. Topiknya itu tentang antara aksi massa dengan teknologi lah ya, dengan AI, dengan algoritma dan seterusnya. Itu yang menurut saya penting untuk kita mendengarkan lebih lengkap lah sebenarnya bagaimana Bung Budiman membaca situasinya. Ya, makasih Bung Sahal. Sebenarnya ada yang lama, ada yang baru. Oke. Yang lama dari aksi-aksi kemarin tentu saja ada faktor keresahan atau ketidakpuasan sosial.
social grievances lah ya. Social grievances kalau bahasa Inggrisnya. Ada ketidakpuasan sosial, dan saya kira dari zaman dulu sampai ke depan ya, selama masih ada problem sosial, maka masih ada keresahan sosial. Kedua, sama seperti gerakan-gerakan sosial sebelumnya, pasti ada aktor. Oke. Nah, aktor ini yang menarik. Kebaruan itu pada aktornya sebenarnya. Ketiga, ada crack, ada keretakan di dalam sistem, atau minimal miskoordinasi lah. Oke. Yang ini juga kemarin gerakan ini tidak sampai pada tingkatan menjatuhkan pemerintahan. Gagal untuk menjadi gerakan makar yang sukses adalah karena masih ada kekompakan. Ya. Tetapi keresahan sosialnya itu ada tetap, dan itu sebenarnya yang menarik. Keresahan sosial atau ketidakpuasan sosial itu, untungnya dalam tanda kutip, itu menjadi inti pesan utama Bapak Presiden kita. Ya, soal kemiskinan, soal kesenjangan sosial, soal serakanomics yang beliau sering katakan, serakanomics. Jadi sebenarnya Bapak Presiden kita itu sejak awal dalam soal kepedulian ketidakpuasan sosial ini beliau tangkap sebagai pesan inti kepresidenan beliau sebenarnya. Ya. Sehingga yang menarik apa? Ini adalah gerakan sosial besar yang lahir dari keresahan sosial yang tidak menyasar presiden. Tidak menyasar presiden. Karena susah untuk meletakkan Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai faktor yang menyebabkan ketidakpedulian sosial itu. Karena beliau sudah sejak awal posisinya itu ya. Tapi yang baru, tadi dikatakan, yang baru dari ini apa? Soal ketidakpuasan sosial, ya kan? Biasanya memang di zaman-zaman dulu ketidakpuasan sosial itu akan jadi gerakan atau kerusuhan atau apapun kalau ada aktornya. Oke. Yang baru di sini adalah apa? Yang baru, keresahan sosial itu biasanya adalah sesuatu yang sudah menjadi perbincangan publik. Hanya mungkin nggak ditangkap oleh media utama, tapi menjadi perbincangan publik. Entah rupiah melemah, entah ada PHK massal, entah ada peristiwa apa yang menjadi rahasia umum dan dibicarakan oleh umum, meskipun berbisik-bisik, atau mungkin sudah menjadi pembicaraan di kafe, di warung, di pangkalan ojek atau apa di kampus ya. Atau arogansi anak pejabat gitu misalnya. Arogansi anak pejabat, korupsi anak pejabat. Misalnya gini, kalau dulu zaman sebelum Soeharto jatuh, Orde Baru. Iya, Orde Baru menjelang akhir itu kan Tommy dianggap sebagai anak pejabat, keluarga pejabat, hidup mewah, terus kemudian ada lagu Namaku Bento. Misalnya seperti itu contoh sudah, kan? Ya, meskipun masih satir ya, itu satu. Nah, tetapi itu di masa lampau butuh itu dulu. Butuh ada keresahan meluas dulu yang dibicarakan bareng-bareng. Baru dia kemudian ada aktornya nih. Ada aktornya manusia. Ya. Yang kemudian nyusun tuntutan, nyusun manifesto, atau nyusun program apa, mengkritik lah. Dengan aktor-aktor yang jelas manusianya, namanya jelas, begitu yang jabatannya jelas. Di era sekarang ini, yang menarik yang baru adalah tidak harus dia sudah menjadi perbincangan umum. Cukup dibatin oleh banyak orang, cukup dibicarakan kalangan terbatas, tapi oleh sudah mulai meluas, ya di sini, dia belum menjadi sebuah sabtan. Itu saja sekarang di era media sosial itu tidak harus melewati tahapan dibicarakan rame-rame, dibicarakan diam-diam, tapi asal sudah banyak. Itu untuk menjadi gerakan sosial cepat sekali. Cuma, ini perbedaan kedua. Ya, perbedaan kedua, ada aktornya kan? Aktor di sini pengertiannya manusia jelas namanya, alamatnya. Oke. Petisi 50 kah? Ya. Budiman dengan PRD-nya kah? Ya. Adnan Budi Nasution dengan YLBHI-nya kah? Atau gerakan demonstran apa gitu ya? Atau gerakan buruh dan Mokhtar Papahan. Ya. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Dulu jelas. Ditangkapnya pun jelas. Ya, ditangkapnya ada pengadilannya. Hari ini aktornya tuh tidak harus manusia-manusia dengan nama-nama yang dikenal itu. Kadang-kadang orang-orang yang mungkin tidak dikenal,
mungkin nerd, orang nerd tuh apa ya, kurang gaul dengan manusia, tapi mungkin dia punya keresahan yang sama, yang diam-diam gak pernah dia bicarakan, tapi dia punya kemampuan untuk mengangkat itu menjadi persoalan sosial karena dia punya akun sosial, dia punya akun media sosial, dia punya akses pada teknologi yang memungkinkan dia menangkap keresahan-keresahan yang banyak tersebar itu meskipun belum meluas, belum terbuka tapi sudah tersebar ke dalam setiap individu. Loh, nangkapnya dari mana sih? Nangkapnya dari postingan tweet orang-orang ini, nangkapnya dari postingan IG orang-orang ini, nangkapnya dari postingan TikTok orang-orang ini. Ya, itu bisa ketangkep, Sahal. Bisa ketangkep. Oh, orang yang sering posting kayak gini, itu kira-kira dia akan mudah ke-trigger, kepicu emosinya kalau isunya adalah kesenjangan. Kalau isunya adalah flexing, pamer, gaya hidupnya elit yang memang sudah pada tingkatan tidak bisa ditolerir, gitu ya. Dan segala macam, ya. Sehingga ini kebaruannya, aktornya belum tentu orang terkenal, bahkan belum tentu sepenuhnya orang, gitu ya. Belum tentu sepenuhnya orang, makanya saya sebut bukan aktor tapi faktor. Bukan aktor tapi faktor. Apa itu? Sekarang untuk menggali keresahan-keresahan ini cukup kok. Saya dengan generative AI. Apa sih yang paling saya tanya? Coba, apa sih yang lagi dimeresahkan oleh rakyat Indonesia perbincangannya dalam 3 bulan terakhir ini?